Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Melani Zulika Putri dengan NIM 2022-11-106. Jadi saya selaku moderator hari ini yang akan menjelaskan dari tugas kelompok presentasi kali ini. Untuk sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ridho Rizky Pribadi sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Billy, dan yang ketiga ada saya sendiri. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri pertama, yaitu Ridho Rizky Pribadi. Pada Ridho, saya persilahkan. Kasih kesempatannya Saudara Melani untuk menjelaskan apa itu organizing change management, di mana change management sendiri adalah pendekatan yang sistematis untuk beralih dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Hal ini juga mencakup perencanaan, implementasi, dan pemantauan perubahan untuk memastikan keberhasilan adaptasi terhadap perubahan. Kemudian seberapa penting organizing change management? Menurut saya sangat penting karena melibatkan beberapa hal, yang dimana yang pertama yaitu adalah memastikan proses perubahan berjalan. Change management adalah pendekatan sistematis untuk beralih dari situasi saat ini ke situasi yang diinginkan, baik dalam konteks individu maupun organisasi. Hal ini mencakup perencanaan, implementasi, dan pemantauan perubahan untuk memastikan keberhasilan adaptasi terhadap perubahan. Yang kedua, mengurangi resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga yaitu adalah meningkatkan keberhasilan implementasi proyek atau inisiatif baru. Kemudian ada leadership, yang dimana yaitu dukungan penuh dari para pemimpin dan manajer sangat penting. Mereka harus berperan sebagai sponsor perubahan dan manajemen role model. Kedua ada komunikasi, menginformasikan secara jelas kepada semua pihak yang terlibat mengenai tujuan dan dampak perubahan. Ketiga yaitu ada training pengembangan, di mana memberikan pelatihan yang tepat agar semua staf dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi, yang dimana dapat mengawasi proses perubahan dan menilai dampak untuk membuat perbaikan berkelanjutan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih kepada Ridho Rizky Pribadi yang telah menjelaskan untuk materi yang pertama, dan untuk materi selanjutnya itu akan dibawakan oleh Billy yang sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan studi kasus dalam change management. Kepada Billy, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan selanjutnya studi kasus, yaitu implementasi ERP di perusahaan X Twitter. Untuk latar belakangnya, perusahaan X, sebuah perusahaan manufaktur besar, memutuskan untuk mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan proses bisnis mereka yang tersebar di berbagai departemen. Untuk tantangannya sendiri ada dua. Yang pertama yaitu resistensi dari karyawan karena takut akan kehilangan pekerjaan atau harus beradaptasi dengan sistem baru. Yang kedua, kurangnya pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem ERP. Selanjutnya ada langkah change management yang dilakukan, yaitu yang pertama perencanaan perubahan. Tim manajemen membuat roadmap yang jelas mengenai tahapan implementasi ERP. Lalu ada dukungan manajemen. CEO dan para manajer menjadi sponsor utama perubahan, sering berkomunikasi dengan karyawan. Yang ketiga ada pelatihan intensif diberikan kepada semua karyawan agar dapat memahami dan menggunakan sistem ERP dengan baik. Yang keempat ada komunikasi terbuka. Seluruh staf diberi informasi secara berkala tentang tujuan dan manfaat ERP serta bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi peran mereka. Lalu yang kelima ada feedback dan evaluasi. Setiap masalah yang muncul diidentifikasi dengan cepat dan dilakukan penyesuaian dengan sesuai kebutuhan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
Oke, baik, terima kasih untuk Billy yang telah menjelaskan tentang studi kasus yang berada di dalam lingkungan change management. Selanjutnya saya akan membacakan tentang hasilnya. Yang pertama, setelah 6 bulan, perusahaan berhasil mengimplementasikan ERP secara penuh. Yang kedua, produktivitas meningkat karena semua proses terintegrasi. Yang ketiga, resistensi dari karyawan berkurang seiring dengan pelatihan yang efektif dan komunikasi yang konsisten. Jadi untuk penutupannya itu, change management itu bukan hanya tentang mengubah sistem atau proses, tetapi juga tentang mengubah budaya dan perilaku dalam organisasi. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan dapat dikelola secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jadi sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.